guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama Sylvia Proling. Kali ini aku ingin membawakan suatu cerita TKW, kisah cinta TKW yang sangat mengharukan. Gimana kisah ceritanya? Ikuti terus, jangan di skip, tonton sampai full agar tidak salah paham. Oke guys. Oke guys, aku sekarang akan membawakan cerita tentang TKW yang terjebak oleh cinta seorang laki-laki yang disemul. Intinya terjebak cinta disemul gitu ya. TKW terjebak cinta disemul, berakhir tanpa berita. Mbak ini, aku baru kenal sama Mbak ini. Dia TKW Hong Kong dan dia lumayan lama di Hong Kong, sudah 6 tahun. Dia kebetulan aktif di dunia maya, di Facebook dan akhir-akhir ini dia online sering main semul. Kan ada sekarang, sudah lama sih, aplikasi semul yang untuk nyanyi-nyanyi yang seperti di karaokean itu guys. Kalau kita hobi nyanyi, kita bisa disemul nyanyi seenaknya, walaupun suara tidak enak, itu enak disemul, gratis dan bebas gitu, banyak memang. Dan Mbak ini sebelum disemul itu memang sudah sering dibohongi laki-laki. Yang pasti masalah uang. Ya, sebelum disemul dia itu sudah dibohongi 2 laki-laki. Dia punya cowok di Facebook, cinta-cinta sampai kirim uang, ternyata ditinggal, selingkuh lah di Facebook, akhirnya putus, dapat ganti lagi, cinta-cinta sampai kirim-kirim uang. Ya kok Mbak ini kayak memang mungkin belum punya pikiran bahwa betapa berartinya uang itu untuk kita sendiri, dan kita kerja di Hong Kong itu sangat berat sekali. Mungkin Mbak ini nggak punya pikiran itu, istilahnya kayak membantu atau gimana ya gitu. Karena cinta, ya dia ngirimin uang lah, sering ngirimin uang, dan kebetulan punya anak katanya, yang cowok yang nomor 2 ini. Lalu dia putus, tidak tahu kenapa alasannya, pokoknya dia bilangnya putus. Dan mungkin Mbak ini boring atau bagaimana, ingin punya hiburan atau bagaimana, ada temennya yang mengenalin aplikasi. Kamu jangan terlalu dipikirkan masalah laki-laki itu, mantan cowoknya ini, agar kamu itu tidak sakit, kerja itu enak. Mungkin disaranin seperti ini sama temennya. Akhirnya Mbak ini bukalah semul. Dan enjoylah dia di semul, kan enak. Semul itu ibaratkan 99% itu curhatan hati, yang 1% hiburan. Bisa kan di situ, di semul itu enak lah. Kan nanti banyak yang join gitu guys. Lah, di semul ini kan enak join, bikin sendiri, nanti ada yang join. Ada laki-laki followers baru yang join sama lagunya dia, suaranya enak katanya, dan mungkin merasa nyaman dengan lagu ini. Karena lagu ini dibawakan dengan perasaan, jadi Mbak ini terlena, TKW Hong Kong ini terlena dan dijoin sama cowok yang suaranya enak, bikin baper lah gitu ya di semul itu. Lah akhirnya enak
bikin lagu sampai berapa lagu, akhirnya merasa nyaman. Bernyanyi itu merasa nyaman. Kebetulan mungkin walaupun suara nggak seberapa enak, tapi kalau dibawakan dengan hati kan banyak yang join, mungkin seperti itu ya. Lalu si cowok ini DM, bukan DM kalau di Semul kan ada inboxnya, ada yang pribadinya itu kan. Dia langsung chat pribadi dan ngobrol dengan cowok ini enak, dan cowok ini minta nomor teleponnya. Akhirnya lari ke WhatsApp. Si cowok sama mbak ini sudah komunikasinya sudah intens, dan mungkin keduanya saling nyaman atau bagaimana. Ya akhirnya nyaman-nyaman, jadilah pacaran di WhatsApp itu. Nggak pernah ketemu guys, nggak pernah ketemu. Hanya di Semul saja. Lama-lama pacaran itu saling saling menekan. Gimana ya, kalau yang laki join sama orang itu tidak boleh, yang cewek join sama orang itu tidak boleh. Ada kecemburuan sudah, hubungan sudah meningkat guys. Lama-lama si cowok ini katanya serius, karena ceweknya ini cowoknya bilang kalau ceweknya TKW ini nurut, katanya. Cowok ini istilahnya merayu lah, suka sama cewek yang seperti dia, penurut dan enak lah gitu kan. Akhirnya yang cewek tambah baper lah, tambah menggebu-gebu. Akhirnya si cowok ini menjanjikan untuk menikah dan ingin kenal sama keluarga si cewek. Dan si cewek ini percaya begitu saja, padahal si cewek ini sudah pernah dibohongi laki-laki tentang masalah uang juga, tentang masalah cinta juga, tapi si cewek ini masih nggak sadar bahwa Dumai itu begitu, nggak sadar lah ya. Teruslah, karena dijanjikan untuk hidup bersama, si cewek ini kena menggebu-gebu, dan si cowok ini nyeletuk ngomongin untuk bisnis bareng, agar nanti di rumah katanya punya bisnis dan si cewek ini segera pulang ke Indonesia gitu. Dan cowok ini inginnya bisnisnya tuh joinan. Cewek ini diminta untuk ngirimin uang setiap bulan. Setiap bulan dikirimin 4 juta katanya untuk bisnis, dan bisnisnya itu berdua katanya. Yang laki itu 4 juta, yang cewek ini 4 juta. Padahal di Indonesia, kalau menurutku ya, bilangnya join bersama-sama, yang laki 4 juta, yang cewek 4 juta, itu nggak mungkin lah. Karena apa? Ya nggak ngenyek ya, nggak menghina. Kalau hanya di sana, di Indonesia, nggak mungkin lah uang dijanjikan seperti itulah, nggak mungkin. Ya itu kan etok-etok ya gitu kan ya. Akhirnya si cewek ini percaya, karena bilangnya sudah cinta-cinta, padahal sudah dibohongin. Kenapa kok masih percaya gitu loh guys. Akhirnya terjadilah kesepakatan itu, kirim uang 4 juta setiap bulan karena untuk bisnisnya katanya perbengkelan, kayak cuci mobil, bengkel sama perlengkapannya itu, seperti itu guys. Dan katanya mau dikasih tempat warungnya itu angan-angannya mungkin ya. Kirimlah si cewek ini
setiap bulan 4 juta 4 juta. Akhirnya sampai 1 tahun si cewek ini bertanya, apa kapan mau mulai yang namanya bisnis itu? Nanti tahun depannya. Nah gitu, tahun depannya. Percaya aja yang namanya si cewek ini, kalau uangnya sudah dapat 100 lebih, aku akan memulai bisnis itu. Itu katanya seperti itu, karena mulai bangun apalah gitu katanya. Nggak tahu lah kok percaya gitu aja yang namanya TKW ini, Mbak ini. Dan sampailah dengan 1 tahun lebih, ditanyalah karena cinta, kenapa kok mudah dibodohin si Mbak ini, tetap dia percaya. Akhirnya sudah 1,5 tahun, uang sudah anggapannya sudah terkumpul 4 juta setiap bulan, 1,5 tahun berapa? Lah, sudah nyampe 1,5 tahun tanya, dan ngomongin lagi, maksudnya dimanis-manisin lagi. Tetap cewek ini masih optimis, dan barulah bukan ketahuan ya, suatu hari tiba-tiba di WhatsApp itu sudah tidak aktif si cowok ini, sama semul-semulnya sudah tidak aktif. Dan si Mbak ini, si cewek ini tidak tahu Facebooknya, tidak tahu alamat aslinya. Dia katanya asli orang, pokoknya daerah barat lah, WhatsApp-nya sudah tidak aktif. Dicarilah Mbak ini menyelidiki, ada cewek yang join satu katanya, lalu Mbak ini ngimbokin sama yang cewek yang join itu. Ternyata cewek yang di-join, yang baru ketemu itu, dia sudah mengeluarkan uang 10 juta katanya. Kaget yang namanya ini, yang namanya TK Mbak ini, yang temanku ini. Lah, terus kemana? Ini sekarang nggak ada, dicari-cari itu nggak ada. Ternyata si cowok ini meninggalkan Mbak ini tanpa pesan, intinya tanpa berita. Dan Mbak ini shock, karena kenapa? Ini uangnya ini bukan uang kecil, 4 juta setiap bulan selama 1,5 tahun. Ternyata ditinggal begitu saja sama si cowok ini sampai sekarang. Dan anehnya, cewek ini tidak tahu temennya. Kayaknya memang sudah diprivasi cowok ini. Memang kerjaannya seperti itu. Ya sampai sekarang si Mbak ini kehilangan cowok ini gitu. Dan kalau nyanyi itu cowok ini enggak menampilkan gambarnya, hanya gambar TV, hanya gambar taman gitu aja, tapi suaranya enak katanya guys. Ya, jadi itulah keliru Mbak ini. Semestinya kalau hanya dengan suara, terlena dengan suara, jangan sampai lah percaya begitu saja. Ya, sampai ngirimin uang sebegitu banyaknya. Dan sekarang Mbak ini ditinggal tanpa putus, tanpa ucapan apapun lah, nggak ada. Sampai sekarang nggak ada beritanya. Jadi intinya TKW ini ditinggal tanpa berita. Ya, gimana kalau begini? Kan rugi sendiri, uangnya berapa puluh juta sudah masuk ke orang, kerja untuk orang, kan gitu. Kasihan diri sendiri, kasihan keluargamu gitu loh maksudnya. Jangan terlalu percaya. Ya nggak semua cowok itu seperti itu. Cuman kalau masalah uang, jangan sampai kita keluar. Cinta sih boleh-boleh saja, tapi jangan sampai wanita tuh mengeluarkan uang. Carilah cowok yang pengertian,
kita itu wanita jangan sampai mengeluarkan uang, dan kita jangan sampai memanfaatkan cowok, gitu aja lah intinya ya. Saling mengerti lah, gitu. Kalau sudah begini mau cari kemana, uang sudah hilang, cowoknya sudah hilang, mau gimana? Berapa duit yang sudah hilang? Puluhan juta. Kerja di Hong Kong sebagai TKW di sini, ngosek WC itu tidak mudah untuk mendapatkan uang seperti itu. Di sini dicaci maki, digimanain sama majikan. Kerjanya di sini tuh sangat berat sekali. Lalu sudah dapat gaji dikasihkan sama orang. Jangan guys, jangan. Hati-hatilah dalam berteman, punya cowok itu hati-hati. Ya, demi masa depan diri sendiri saja gitu. Semoga cerita aku ini menjadikan pembelajaran untuk semuanya, khususnya untuk TKW. Jangan mudah terlena, jangan mudah terhasut. Hati-hati, dipikirkan dulu. Semoga temuannya teman-teman itu dilindungi, dijauhkan dari seperti itu. Pokoknya harus dipikirkan dulu. Jangan jangan buta karena cinta, jangan ya. Oke, sampai di sini dulu cerita aku. Semoga cerita aku ini bermanfaat untuk semuanya, dan semoga semuanya teman-teman dilindungi dari segala macam cobaan. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.